Anda mendapat pesanan baru, segera tangani. Ada apa? Kemarin, bukankah aku baru saja mengantar makanan dan bertemu sekelompok pemabuk? Masa, pertama kali, aku memberikannya kepada orang asing. Aku tidak akan menikah. Tidak akan. Tuan Huo itu adalah mayat hidup. Kenapa aku harus menjadi janda? Tapi keluarga Huo bersikeras bahwa mereka menyukai rezekimu. Dan mereka keluarga terkaya di River City. Bagaimana kita bisa berani menyinggung mereka? Itu tetap tidak berarti aku harus mengorbankan kebahagiaanku. Sutang, berhenti di situ. Nona, apa ada yang Nona butuhkan dariku? Dulu, keluarga Lin membiayai pendidikanmu, dan ayahmu yang bisu berjanji untuk bekerja di keluarga kami seperti hewan pekerja seumur hidupnya untuk membalas budi. Aku sudah menemukan jodoh untukmu, anggap saja itu balas budimu. Nona, tapi aku masih perlu merawat ayahku. Aku belum ingin menikah. Itu bukan urusanmu. Pengawal, bawa dia pergi. Aku tidak mau menikah. Tang Er, mau kemana? Ayahmu yang menjadi bebanmu. Jika bukan karena kakiku, Ayah, jangan khawatir. Setelah aku menikah ke keluarga itu, kau tidak perlu lagi melayani mereka. Kakimu, kita akan punya uang untuk mengobatinya. Tenang saja, ini hal yang baik. Cepat pergi. Mengenai pernikahan pengganti, simpan rahasia itu sampai mati. Jika tidak, ayahmu akan mati. Keluarga Huo benar-benar keluarga kaya raya kelas atas. Bahkan para pelayannya sangat sopan. Halo, Nyonya. Halo, salam Nyonya Muda. Silakan lewat sini. pria tampan ini, kenapa dia terlihat akrab? Lupakan, aku akan berhenti memikirkannya. Mungkin aku melihatnya di majalah. Aku tahu Lin Xiao Xiao lebih baik mati daripada menikah. Pasti ada alasan tersembunyi, jadi dia koma. Koma itu bagus, tidak perlu merawatnya, tidak akan selingkuh, tidak akan kasar, promosi, kekayaan, dan suami mati 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup. Aku mendapatkan semuanya sekaligus. Anda pasti kakek Huo. Bagus, kamu terlihat pantas, wajahmu ceria. Kamu menikahi Zichen, jadi kamu adalah istri cucuku. Ini, lihat hadiah yang disiapkan kakek untuk ganti panggilan. Pantas saja mereka keluarga terkaya, ini sangat mewah. Dengan harga emas hari ini, aku kaya dalam sekejap. Memang dari keluarga sederhana. Belum pernah melihat dunia. Tidak memiliki sedikit pun etiket seorang wanita. Aku tahu bahwa kehidupan orang kaya tidak semudah itu dijalani. Wanita tua jahat seperti ini, aku jago menghadapinya. Kakek, aku tahu aku berasal dari kalangan rendah. Bisa menikah dengan Tuan Huo sudah menjadi berkahku. Aku tidak berani serakah. Zhang Ma, Xiao Xiao adalah milik keluarga Huo kita, nyonya muda yang sah. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk bergosip tentang dia. Kenapa? Tuan muda yang sudah lama aku layani tiba-tiba diberikan kepada orang lain. Ini, di dalam kartu ini, ada sejumlah uang. Ambil dan belanjakan sesukamu. Sejumlah uang? Apakah itu ratusan juta yang aku pikirkan? Kakek, ini terlalu banyak. Terlalu banyak? Tidak. Kamu menikahi Zichen, jadi kamu adalah anggota keluarga Huo. Keluarga Huo tidak punya banyak hal lain, tapi kami punya banyak uang. Belanjakan dengan bebas. Kalau habis, kakek akan memberi lagi.
Dengan kemurahan hati kakek Huo, membawa ayahku masuk untuk masa tua yang nyaman sudah di depan mata. Kakek, tenanglah, aku pasti akan merawat Zichen dengan baik. Bagus. Bukankah Tuan berkata untuk menempatkan Zichen di Zijing Club kamar 888 dan menikahi seorang wanita dengan weton yang cocok? Apakah Zichen akan bangun? Kenapa Zichen masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali? Zichen bergerak. Sepertinya mataku yang tua ini mulai salah lihat. Xiao, dengan keadaan Zichen seperti ini, kau masih rela menikah ke keluarga ini. Kau benar-benar sudah banyak bersabar. Pelayan, transfer, 2 villa atas namaku ke Nyonya Muda juga. Baik, Tuan. Dua villa di Cloud City, masing-masing setidaknya bernilai 30 juta. 2 buah itu. Sayang, aku sangat mencintaimu. Aku kaya, aku kaya. Selamat pagi, sayang. Suara apa itu? Ibu Zhang, Sudah waktunya pijat untuk Tuan Muda. Tolong keluar sebentar. pijat, oh benar, Huo Zichen sekarang koma. Aku baru saja mendapatkan semua keuntungan itu dari kakek. Aku setuju untuk merawat Tuan Huo, jadi kurasa aku tidak bisa hanya tidak melakukan apa-apa. Ibu Zhang, karena ibu yang memberikan pijatan, biarkan aku melihat dan belajar. Orang tua itu benar-benar sudah gila. Beberapa wanita dari luar, mana mungkin dia bisa merawat Tuan Muda sebaik aku. Oh, beberapa orang. Mereka hanya di sini untuk membawa keberuntungan. Mereka tidak benar-benar berpikir mereka adalah nyonya rumah, kan? Waktunya berburu. Kakek bilang aku adalah istri sah dari Huo Zichen. Merawat dia bukan urusan orang-orang tertentu. Atau apakah kamu ingin membicarakannya dengan kakek dulu? Tidak perlu. Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu. Nyonya Muda, sudah paham? Mulailah memijat Tuan Muda, dan aku akan mengambil air. Tuan, cepat datang. Nyonya Muda bersikeras memijat Tuan Muda secara asal-asalan. Tekniknya salah semua. Aku tidak bisa menghentikannya. Oh, pada tingkat ini, tubuh Tuan Muda akan hancur olehnya. Astaga, aku sudah bilang ke Nyonya Muda, tapi dia bilang kalau dia sendiri yang menjadi nyonya rumah ini. Aku terpaksa, Tuan. Tuan tua, teknik pijat Nyonya Muda sangat standar. Kelihatan dia berlatih keras. Anak baik, kamu sudah bekerja keras. Kakek benar tentangmu. Apa? Bagaimana mungkin? Zhang Ma, bukankah kau sedang mengambil air? Kenapa pulang telat? Dan kau membawa kakek ke sini? Tuan tua, aku hanya khawatir sama Tuan Muda. Aku tidak menyangka Nyonya Muda pernah belajar keperawatan. Aku salah sangka. Lain kali, jangan membuat keributan untuk hal sepele. Ya, mengerti, Tuan tua. Xiao, kau begitu berdedikasi merawat Zichen. Kakek melihat semuanya. Kepala pelayan transfer lagi 30 juta ke Xiao untuk digunakan sesukanya. Terima kasih, kakek. HMPH, kalau aku tidak sering memijat kaki cedera ayahku, aku pasti sudah terjebak tipuannya. Hei, Sutang, tidak ada yang tahu tentang pernikahan pengganti, kan? Jaga sikapmu. Ingat, ayahmu masih ada di tanganku. Aku tahu. Aku tidak perlu kau ingatkan. Tunggu aku di sini.
biarkan aku selidiki sedikit lagi, dan aku akan membawamu pergi dari sini. Pergi dari sini? Kau mau kemana? Zichen, kamu sudah sadar? Kakek, Bagus, bagus. Syukurlah kamu sadar. Masa sih? Suamiku yang koma tiba-tiba sadar? Berarti mulai sekarang aku baik nggak bisa semena-mena? Zichen, ini Xiao Xiao. Dia adalah... kakek, nggak usah diperkenalkan, aku sudah tahu. Dia tahu? Maksudnya apa? Sebenarnya, beberapa hari sebelum sadar, aku sudah sadar. Semua yang kamu ucapkan, aku bisa dengar semuanya. Apa? Sayang, sepertinya kamu nggak terlalu senang. Mana mungkin? Jangan-jangan, karena nggak dapat promosi dan kaya, jadi kamu kecewa suamimu nggak mati? Dia ingat itu? Terus waktu aku merayunya, apa dia? Oh, salah paham, semua salah paham. Sayang, kamu haus. Aku ambilkan air. Oh, Tuan, akhirnya kamu sadar. Nyonya muda itu sangat lemah, masa bisa merawat orang? Ya ampun, semua usahaku selama ini, menemanimu. Akhirnya berbuah kamu sadar. Dok, periksa dia. Siapa yang merawatnya beberapa hari ini? Aku. Sebelum pasien sadar, ada kelainan, apa dia tersedak waktu diberi minum, dan apa kamu? Memijat anggota tubuhnya? Aku nggak terlalu perhatikan itu. Jari-jarinya kadang bergerak. Dia minum sedikit-sedikit, nggak pernah tersedak. Anggota tubuhnya dipijat rutin. Terakhir jam 10 tadi malam. Selamat. Tanda vital pasien normal. Dia nggak beda dengan orang sehat? Terima kasih, Dok. Xiao, kakek nggak salah lihat kamu. Zichen, Xiao jelas gadis yang baik dan polos. Moto keluarga kita, Dat adalah selalu dengar kata istri. Mulai sekarang, apa kata Xiao? Jadilah pegangan. Oh, iya, kartu bankmu juga harus diurus Xiao. Kakek, jangan. Aku nggak bisa urus uang. Aku agak haus. Kalian ngobrol aja. Zichen, dengan kepribadianmu, seumur hidup nggak bakal dapat istri. Xiao itu gadis baik. Kamu harus tulus sama dia. Kakek, menurutku dia menikahiku, berharap aku cepat mati, biar warisin harta, biar aku perjelas. Aku nggak bisa cerai. Tapi, tergantung apa dia layak, untuk seumur hidupku. Keras kepala. Untuk merayuku dan maju, kamu benar-benar hebat. Aku? Sudahlah, jangan buang waktu. Aku nggak punya perasaan sama sekali padamu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kakek katakan padamu? Kita sama-sama tahu. Jangan pura-pura bodoh. Oh, maksudmu ini? Aku tahu kamu pasti menolaknya. Tiba-tiba punya istri. Kita bisa pura-pura jadi pasangan. Di depan kakek, aku akan kooperatif sepenuhnya. Jangan khawatir. Masalah ini hanya antara kau dan aku, tak akan ada orang lain yang tahu. Jadi aku salah paham padanya? Apa itu benar-benar yang kamu pikirkan? Tinggal di keluarga Huo dan dapat 2 gaji gratis, di mana lagi aku bisa dapat tawaran sebagus ini? Tentu saja, kita sepakat. Tidur. Kecoa. Maaf, aku nggak sengaja. Ini, perut six-pack yang benar-benar keras. Berapa lama lagi kamu mau meraba? Maaf, rasanya terlalu enak. Waktunya tidur.
Tuan, Siapa kau? Tuan. Ini aku. Jiang Ma. Jiang Ma. Kenapa kau berdandan seperti itu? Tuan, kau baru sembuh? Masih belum enak badan? Bagaimana kalau aku menyuapimu? Tidak, tidak, tidak. Oh, Tuan, jangan malu. Ada apa ini? Tuan, buburnya akan dingin jika tidak dimakan sekarang. Aku yang merawatmu. Itu tugasku sebagai pembantu. Buka mulutmu. Zhang Ma, taruh buburnya. Zhang Ma. Zhang Ma, lakukan tugasmu. Zichen akan meminumnya sendiri. Oh, Nyonya tadi malam bagaimana tidurnya? Aku hampir lupa jika kau tidak menyebutkannya. Ada kecoa mati tadi malam. Itu membuatku takut setengah mati. Aku tidak bisa tidur nyenyak di tengah malam. Kau harus hati-hati kalau begitu. Oh, malam hari, ada banyak nyamuk dan serangga. Aku tahu itu ulahmu. Oh, dan Zhang Ma Tuan adalah pria yang sudah menikah. Merawatnya, jangan repot-repot lagi. Nyonya, kau kan putri dari keluarga baik-baik. Bagaimana mungkin kau melayani orang? Pekerjaan berat seperti itu. Biarkan aku yang mengurusnya. Zichen adalah suamiku, aku yang merawatnya. Bukan urusanmu untuk mengatakanku. Apa kau mencoba menjadi nyonya keluarga Huo? Aku. Mulai sekarang, urusan keluarga Huo diputuskan oleh Nyonya. Ya, Zichen, biarkan aku menyuapimu. Kakek sedang melihat. Zhang Ma, apa maksudmu dengan ini? oh, Nyonya, maaf, tanganku terpeleset. Berhenti di sana. Nyonya, apa kau sesempit itu? Aku bilang aku tidak sengaja. Lagi pula, itu cuma lukisan jelek. Kenapa harus dibesar-besarkan? Lukisanku, dasar nenek tua. Aku sudah muak denganmu. Kau hanya pengantin pembawa keberuntungan. Dan kau pikir kau istimewa? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Mohon jangan marah, Nona muda. Aku salah. Tuan muda, cepatlah kemari. Ada apa? Tidak mungkin. Manipulasi macam ini masih berhasil. Di usianya yang sudah tua, Zhang Ma sudah mempelajarinya. Oh, Tuan. Dia pikir karena dia nona muda, dia bisa seenaknya memukul orang. Meskipun aku hanya seorang pembantu, dia tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan muda, kau orang yang sangat bijaksana. Aku mohon padamu untuk berlaku adil padaku. Keluar. Kau dengar itu? Tuan muda menyuruhmu keluar. Maksudku kau. Ya, Tuan muda. Maksudmu. Dia sengaja merusak lukisannya sendiri hanya untuk memberimu pelajaran? Orang seperti apa dia? Aku lebih tahu darimu. Sekarang, apakah kau pergi sendiri? Atau harus kuusir kau? Tuan muda, aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Demi tahun-tahun pengabdianku di keluarga Huo, bertahun-tahun melayani. Cukup. Kau tidak dibutuhkan lagi di sini. Pergi bekerja di halaman belakang. Jika kau membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak ingat ikatan tuan pembantu kita selama ini. Aku kira kau akan salah paham padaku. Trik murahan seperti itu dan dia pikir bisa membodohiku? Zichen, kulihat kalian berdua akur. Bagaimana kalau begini? Pilihlah hari yang baik dan adakan pernikahan untuk mengungkap identitas Xiao Xiao kepada publik. Mengumumkan, kalau begitu identitasku sebagai pengantin pengganti akan terungkap. Jika aku setuju, dia mungkin akan menjadi terlalu sombong. Tapi kita awalnya setuju untuk kerjasama. Berikan dia identitas.
Itu tidak apa-apa. Ya, Tidak. dia buru-buru mau membersihkan namanya. Tepat sekali. Aku juga pikir itu tidak perlu. Apa ini imajinasiku? Atau hanya perasaanku saja? Dia terlihat sangat marah. Ayah, jangan khawatir. Aku di sini, makan enak, hidup nyaman. Begitu ada kesempatan, aku akan kembali untukmu. Kalau begitu aku lega. Tapi Tang-Tang, tentang kamu menggantikan nona muda itu, kamu jangan sampai ketahuan. Mengerti? Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu, siapa yang kamu telepon? Tidak. Tidak ada. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Dia tidak mendengar itu, kan? Dia sedang mengujiku. Merasa bersalah? Siapa yang kutelepon? Tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Huo. Mungkinkah kamu menyukaiku? Jangan sombong. Orang yang menyukaiku dari sini mengantre sampai ke ujung. Masa aku bisa suka sama kamu? Kamu kebanyakan nonton drama romantis CEO. Apa kamu pikir semua cewek di dunia sedingkat itu ngejar-ngejar cowok? Kamu punya orang yang kamu suka? Aku. Sekarang aku akhirnya ngerti kenapa kamu terus menolak untuk mengumumkan identitasmu. Jadi, kamu punya simpanan. Putusin hubungan dengan orang-orang mencurigakan di luar sana. Aku, Huo Zichen, nggak punya kebiasaan berbagi istri dengan orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Kakek coba ini. Baik. Cucu menantuku yang paling manis. Jauh lebih baik dari seseorang. Kamu nyaman di sini? Jika kamu butuh sesuatu, bilang saja ke kakek. Tentu saja kakek sangat baik padaku. Aku sangat berharap bisa tinggal di sini selamanya. Gadis konyol, tempat ini adalah rumahmu. Kamu bisa tinggal selamanya, jika mau. Ngomong-ngomong, tentang kejadian kemarin, kamu diperlakukan tidak adil, kan? Tentu saja tidak. Itu hanya sebuah lukisan. Tidak boleh. Setelah makan malam, kakek akan mengajakmu ke mall. Beli apapun yang kamu mau, kakek akan membelikan semuanya untukmu. Terima kasih, kakek-kakek yang terbaik bagiku. Ayo pergi. Tuan muda, aku punya sesuatu yang penting untuk kusampaikan. Meskipun dia salah, bukan urusanmu untuk mengkritik. Tuan muda, kau benar-benar telah tertipu. Dia sama sekali bukan Lin Xiao Xiao. Kamu bilang apa? Selamat datang, kakek Huo, selamat datang, Nyonya muda. Keluarkan koleksi terbaru musim ini semuanya. Mari, lihatlah. Manapun yang kamu suka ambil. Pilihlah dengan bebas, kakek yang bayar. Kakek ini terlalu berlebihan. Jika kakek tahu bahwa aku hanya palsu. Tidak berlebihan. Cucu menantuku pantas mendapatkan yang terbaik. Tuan Muda Huo, aku sudah tahu. Menurut catatan, istrimu saat ini adalah Sutang. Dia adalah putri dari pembantu keluarga Lin. Sutang? Pernikahan pengganti. Bagus. Sangat bagus. Pembelian ini totalnya 32 juta. Ini, gesek akunya. Hah? Wajah masam sekali. Kali ini siapa yang membuatnya kesal? Kamu? Sayang, sedang apa kamu di sini? Kamu haus? Biarkan aku ambilkan air. Kakek, aku perlu bicara dengannya. Baiklah, bicaralah kalian berdua. Masih pura-pura.
Aku ingin lihat sampai kapan kamu bertahan. Tatapan matamu itu menyeramkan. Kali ini siapa yang membuatmu marah? Kamu bilang, Ya, masa aku tahu? apa ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Apa maksudnya? Jangan-jangan pernikahan pengganti sudah ketahuan? Tidak mungkin. Mana mungkin aku bocor? Jelaskan ini padaku. Apa ini? Selama ini, kau sudah mempermainkanku. Sutang, Maaf. Tapi cedera kaki ayahku membutuhkan uang segera. Aku tidak punya pilihan selain setuju pada Nona Lin. cukup, berhenti menangis. Dia menikahiku dengan tipu daya, membuatku bodoh. Bukankah aku seharusnya marah? Kenapa, saat melihatnya menangis, aku jadi lemah? Maaf, salahku telah menipumu. Uang yang diberikan kakek padaku, tak kusentuh sedikit pun. Barang-barang mewah, ku kembalikan padamu dalam keadaan utuh. Kenapa dia terlihat lebih tersakiti dariku? Akulah korbannya. Maaf, jika kau masih tak bisa menerimanya, mari kita bercerai. Cerai. Sutang. Apakah kamu sudah memikirkan ini selama ini? Kamu. Tidakkah kamu tahu aku adalah pengantin pengganti? Aku tidak setuju. Perceraian ini tidak bisa ditawar. Tidak peduli apa yang kau sebut dirimu, apapun identitasmu, kau adalah cucu menantu yang diakui keluarga Huo. Kakek, Orang yang kau nikahi adalah dia, bukan identitasnya. Apa yang baru saja kau katakan, kakek mendengar semuanya. Jangan khawatir, ini bukan salahmu. Beraninya kau membicarakan istrimu? Jika bukan karena dia, kau akan masih terbaring di tempat tidur. kakek, tapi aku benar-benar telah menipu kalian semua. Sutang. Aku? Ada apa denganku? Aku baik-baik saja tadi. Sekarang ada apa? Sutang. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku hamil. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Hanya sekali itu. Kok bisa kebetulan? Sudah kuduga. Kamu masih berpikir tentang cara menipuku, kan? Ini adalah salahku. Jika kau tidak bisa menerimanya, ayo kita bercerai. Cerai? Terburu-buru ingin kabur dengan komplotanmu itu? Terbang bersama? Huo Zichen, omong kosong apa yang kau katakan? Kakek, Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja. Bagaimana dia bisa pingsan? Apa kata dokter? Ini. Apa ini? kakek, Ini adalah kakek. Maafkan aku, anak ini. dia hamil. Aku akan menjadi kakek buyut. Kau bocah nakal, kenapa kau berdiri di situ? Istrimu hamil. Cepat bantu dia. Berdiri di situ seperti tiang lampu. Hei, Jang tua. Biar ku beritahu, aku akan punya cicit laki-laki. Cepat kosongkan villa gunungku. Siapkan. Dan ubah menjadi taman hiburan. Kakek, sebenarnya, anak ini. Benar, cat warna pink. Kakek, bisakah? Bisa. Villa, pulau, jet pribadi, semua akan kubelikan untuk cucuku. Menantu putri, tidak perlu gugup. Oh iya, kita perlu memberi nama anak itu. Aku perlu cek silsilah keluarga. Lihat urutan nama generasi yang mereka pakai. Kakek, Halo, Tuan Li? Ya, ini aku. aku akan menjelaskan ke kakek. Hei. Sedang apa? Aku akan menjelaskan ke kakek. Menjelaskan apa?
Membangun harapannya sia-sia? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja. Gak mungkin. Dia tahu itu? Mungkin dia punya fetis selingkuh, atau gimana? Singkirkan pikiran gila itu. Kakek sudah tua, jantungnya lemah. Aku cuma tidak ingin dia terlalu sedih. Aku orang terkaya, dan harus membesarkan anak orang lain. Sebaiknya aku tidak menemukan orang brengsek yang tidak bertanggung jawab itu siapa dia. Kalau tidak, aku sendiri akan membawa brengsek itu ke Samudra Pasifik dan memberinya makan hiu. Kamu baik-baik saja? Siapa ayah kandung anak itu? Mungkin sudah mati. Kamu sedang apa? Aku pulang. Zhang Ma, bawakan sup tonik. Siap. Silakan, Tuan Muda. Untuk Tang Tang, Kakek, apa yang sedang Anda lakukan? Tang Tang sedang hamil. Aku akan menjadi kakek buyut. Hamil? Hei, ahli gizi top, guru prenatal, semua untuk istri cucuku, semua siap? Kakek, ini terlalu banyak. Dan terapis pijat, psikolog, apakah jadwalnya sudah siap? Baiklah, baiklah. Oh, ngomong-ngomong, Yuxiang Tower baru-baru ini memiliki koki baru. Zichen, ajak Tang Tang untuk mencobanya. Ah, kakek. Jangan ganggu dia. Ayo. Silakan. Tuan Zhao, Anda sudah datang. Gadis ini, kenapa dia sangat mirip dengan pelukis jenius dari dulu? Tuan Zhao, apa yang Anda lihat? Tidak ada, pasti saya salah lihat. Tuan Zhao, silakan lewat sini. Baik. Saya mau menerima telepon, kamu naik dulu. Sutang. Lin Xiao Xiao, Xu Hui. Dunia ini kecil sekali. Kenapa harus bertemu mereka berdua? Oh, ternyata benar kamu. Aku kira aku salah lihat. Yu Xianglu, tempat seperti ini, masa orang kampung sepertimu bisa masuk? Ini semua berkatmu, kan? Berhenti berpura-pura, soal pernikahan pengganti. Tidak ada yang bocor, kan? Aku peringatkan kamu, ayahmu masih ada di tanganku. Aku tidak butuh diingatkan. Xiao, apa yang kamu bicarakan? Oh, kamu belum tahu? Mantan pacarmu ini menikahi pria koma demi uang. Apa? Sutang, dulu waktu dia bersamaku, dia selalu bilang mandiri, berdiri sendiri. Tapi sekarang, demi uang, dia menikahi pria koma. Kamu benar-benar. Perasaanku sama. Sama saja. Kamu? Xiao dari asosiasi lukis, pelukis utamanya. Apa kamu tidak tahu dia jauh lebih baik daripada pria koma milikmu, 100 kali lipat? Sutang, setiap malam, kamu bersama seorang pria yang tidak bisa bergerak? Apa kamu tidak merasa kesepian? Kamu ingin mantan pacarmu menghiburmu? Xu Hui, saya sarankan kamu jaga mulut. Atau suatu hari kamu bisa dipukuli. Sutang, kamu pikir karena menikahi orang koma, kamu benar-benar bisa mengubah bulu ayam menjadi lencana kekuasaan? Aku bilang, ayam hutan tetaplah ayam hutan, tidak akan pernah jadi phoenix. Kamu. Aku heran kenapa dari jauh aku dengar dua orang berteriak, ternyata kalian. Hei, siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Aduh. Kamu pikir kamu siapa? Kamu, lepaskan dia sekarang. Kamu tahu siapa kami? Tidak. Dan aku tidak ingin tahu. Tampan. Sutang, bagus. Jadi ini mainan barumu? Sepertinya orang koma dari keluarga Huo tidak bisa memuaskanmu, jadi kamu keluar untuk selingkuh?
Lin Xiao, kamu mikirin apa? Cuma itu yang kamu pikirin. Oh, aku tepat, kan? Sutang gak pernah nyangka putus sama aku akan menghantamu sekeras ini. Kamu tidak hanya pacaran dengan orang koma, tapi sekarang kamu juga punya kebiasaan buruk ini. Mantan, ya? Aku dulu asal setuju aja buat nyoba. Nggak nyangka, jadi aib. Mantan jadi anak di perutnya punya dia. Su Hui mana bisa harapkan anjing menghasilkan gading. Kalau nggak bisa ngomong benar, diam aja. Sutang, kamu merasa bersalah, kan? Seperti kamu, wanita tanpa malu, pura-pura suci. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Berani banget kamu mukul aku. Kalau kamu nggak bisa ngomong, biar aku yang ngajarin. Kamu. Berani kau sentuh anak buahku? Tunggu saja, panggil manajernya. Suruh dia mengusirmu. Ada apa? Kenapa ribut? Manajer, tepat waktu. Kedua orang ini, di Yuxiang Tower, mulai berkelahi. Usir mereka sekarang. Ini Tuan Huo. Tunggu apa lagi? Saya VIP di hotel ini. Jika kau tidak mengusir mereka, semuanya, aku akan mengadu tentangmu. Apa? Kau mau mengusirku? Tidak, Tuan Huo. Tuan pasti bercanda. Saya tidak berani. Huo. Tuan Huo, Nona Lin. Ini Tuan Huo dari grup Huo. Yuxiang Tower adalah salah satu properti Tuan Huo. Tuan Huo, Huo Zichen, bukankah kau koma? Apa? Jadi aku koma? Karena itu kau berani macam-macam dengan Sutang? Tidak. Bukan itu, Tuan Huo. Cara Huo Zichen mengatakan itu, sepertinya dia mendukungku. Apakah keluarga Huo baru-baru ini sedang mengerjakan kesepakatan bisnis dengan keluarga Lin untuk proyek bersama? Ya, Pak Huo. Keluarga Lin saat ini sedang bernegosiasi dengan kami untuk proyek Taman South City. Cari mitra lain. Saya tidak percaya pada keluarga Lin. Tidak, Pak Huo, Anda tidak bisa melakukan ini. Sutang, tolong katakan sesuatu untuk saya. Jangan lupa, semua yang Anda miliki hari ini diberikan oleh saya. Lin Xiao, silakan dan katakan pada mereka jika Anda berani. Mari kita lihat apakah keluarga Huo akan berurusan dengan Anda terlebih dahulu atau dengan saya terlebih dahulu. Pisahkan mereka. Ya, Pak. Mulai sekarang, di Yuxiang Tower, saya tidak ingin melihat dua orang ini. Ya. Pergi. Apakah kalian dengar apa yang dikatakan Pak Huo? Mulai sekarang, Yuxiang Tower secara resmi memasukkan keduanya ke daftar hitam. Hei, kau? Saya tidak pernah berpikir Huo Zichen akan benar-benar bangun suatu hari, membiarkan Sutang mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Tidak mungkin. Saya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Xiao, Huo Zichen tadi memukul terlalu keras. Bisa bawa aku ke rumah sakit dulu? Dasar pecundang. Pak Huo, kamu benar-benar keren hari ini. Keren? Kamu tidak lihat wajah Lin Xiao jadi hijau? Kamu senang sekali? Tentu saja. Setelah sekian lama dibully dia, akhirnya bisa balas hari ini. Kenapa wajahmu tidak senang? Selera pacarmu benar-benar tidak bagus? Aku masih muda dan naif. Ayah anak itu benar-benar berantakan. Mungkin IQ anak itu juga tidak akan terlalu tinggi. Apa? Kamu tidak mengira Xu Hui adalah ayah anak itu, kan? Bukan dia? PAFT. Aku bersamanya cuma 1 bulan, hampir tidak pernah pegangan tangan. Mustahil. Oke. Aku juga tidak tahu siapa ayahnya. Aku tidak tahu. Black. Bulan lalu saja, aku sedang di resor mata air panas Yunting, masuk ke kamar yang salah. Dengan seorang pria. Resor mata air panas Yunting. Ya, ada apa? Resor mata air panas Yunting. Saat itu, aku kebetulan sedang pemulihan di sana. Sepertinya kita perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ada apa? Kamu sebelumnya bilang karena cedera kaki ayahmu, kamu menikahiku karena butuh uang mendesak. Benar. Ibuku meninggal sejak dini. Ayahku membesarkanku sendirian. Lupakan saja. Ayo pergi ke rumah sakit, Yene.
Untuk apa? Tentu saja untuk memeriksakanmu. Kamu baru saja memukul seseorang? Bagaimana jika itu mempengaruhi bayinya? Kamu membuatnya terdengar seolah kamu benar-benar ayahnya. Bukan tidak mungkin. Enggak. Hei, Bu. Xiao, ada apa? Mereka bilang itu karena kamu menyinggung Pak Huo. Saham keluarga Lin kena limit down. Sekarang kita terlilit utang. Apa? Bu, jangan khawatir. Aku akan urus ini. Sutang, aku akan membongkar sifat aslimu dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ini Sutang. Apa? Sutang hamil. Lihat, kan ku bilang tidak ada yang salah. Kamu membuat keributan karena hal sepele. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Harus kuakui, sisi hatimu yang hati-hati itu sangat cocok dengan dirimu sebagai seorang ayah. Kakek. Hei, Zichen, pemeriksaannya sudah selesai? Cepat pulang bersama Tang Tang. Cepat. oke. Kakek ingin kita pulang. Ayo. Dokter, pasien yang bernama Sutang tadi, apakah dia hamil? Itu privasi pasien, aku tidak bisa mengungkapkannya. Dokter, aku hanya khawatir. Bisakah Anda membuat pengecualian? Bagaimana kalau begini? Ini melanggar aturan. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu. Sutang, oh Sutang, saat ini aku khawatir Huo Zichen masih tidur. Apa yang ada di perutmu memang suatu. Kamu Nona Lin. Siapa kamu? Aku pengasuh keluarga Huo. Pengasuh keluarga Huo. Aku dengar Nona Lin punya dendam sama Sutang. Terus terang aku sudah lama melihat gadis itu sebagai gangguan. Oh. Sebenarnya, aku sudah tahu dari awal bahwa dia hanya seorang pengantin pengganti. Kamu adalah nyonya muda yang sebenarnya. Dan siapa tahu anak siapa yang dikandungnya. Ya, seseorang yang jeli. Lihat ini. Aku, wanita tua ini, bisa bersaksi. Saat itu, tuan muda belum bangun. Tentu saja, bayi yang dikandungnya adalah anak haram. Bagus, dengan ini, lihat bagaimana dia terus berpura-pura. Tidak perlu. Kakek, aku bisa melakukannya sendiri. Tang Tang, kamu harus dengar kata kakek soal ini. Kudengar bahwa ibu hamil di tahap akhir sering sakit punggung dan pegal, dan kaki mereka gemetar. Suruh Zichen belajar itu segera. Banyak keterampilan tidak ada ruginya. Kakek, aku benar-benar sibuk, loh. Kamu sibuk apa? Urusan perusahaan. Apa itu lebih penting dari istrimu? Dulu saat nenekmu mengandung ayahmu, aku tidak tahu apa-apa. Aku membuat nenekmu sangat menderita. Sekarang kau punya kesempatan ini, kau harus belajar dengan baik. Aku tidak pernah menyangka Tuan Huo yang hebat akan dibuat terdiam. Kau dengar itu? Aku dengar. Bagus begitu. Anak muda sekarang tidak tahu apa-apa. Kehamilan bukan masalah besar. Jika kau tidak belajar dengan baik, istrimu akan akhirnya menderita.
Kau tertawa apa? Tidak ada, tidak ada. Baiklah, istirahatlah. Jika tenggorokanmu kering, minumlah air. Kamu? Kakek menyuruhku berlatih. Latihan apa? Pijat. Serius? Apa lagi? Tidak, tidak, aku baik-baik saja. Berani-beraninya aku membiarkanmu, Tuan Muda, memijatku. Bagaimana jika kamu menyakitiku? Kamu? Apa kamu benar-benar mengeluh? Aku benar-benar tidak butuh. Berhenti bicara omong kosong. Lepaskan aku. Berbaringlah. Aku tidak akan berbaring. Kamu mau membiarkanku melakukannya atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Bagaimana dia begitu tenang? Tuan muda ini benar-benar belajar sesuatu. Ternyata cukup nyaman. Saya sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Lin. Ayahmu akan segera keluar. Benarkah? Terima kasih. Lepaskan. Aku tidak akan. Lukisan yang bagus. Kakek, Bulan depan ada pameran seni di kota. Kudengar Master Zhao juga akan ada di sana. Kakek akan memperkenalkanmu kepadanya. jangan bilang itu Master Zhao yang sama yang ingin menjadikanku muridnya dan aku menolak. Kakek, aku akan melewatkan pameran itu. Aku hanya melukis untuk bersenang-senang. Lukisanmu itu lebih baik daripada karya banyak master di luar sana. Gadis ini sepertinya memiliki masalah. Ayah, Sayang ayah sekarang baik-baik saja. Suamimu mengirim seseorang untuk menjemputku. Tolong sampaikan terima kasihku pada suamimu. benarkah? Omong-omong, operasi minggu depan sudah dijadwalkan. Kakiku akan segera sembuh. Bagus. Itu bagus, ayah. Tang-tang, jangan khawatir tentangku. Aku tahu kau berhenti melukis. Karena takut aku akan teringat ibumu. Tapi semua orang harus terus maju. Jika kau menyukainya, jangan menyerah. Ayah, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan menemuimu dalam beberapa hari. Oke, aku akan menunggu. Kamu jelek banget kalau nangis. Kamu yang jelek. Seluruh keluargamu jelek. Kamu masih tertawa. Berhenti di sana. Gadis itu akhirnya menunjukkan emosi yang nyata. Dulu, untuk pameran seni seperti ini, mereka biasa memohon padaku untuk mengirimkan karyaku, dan aku tetap tidak mau repot datang. Sekarang aku lagi sial, mereka bahkan tidak mau melihat. Sial. Meskipun suasananya agak lemah, tapi goresannya santai namun kuat. Ruang kosong memiliki pesona yang bertahan. Sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Sapuan kuas yang begitu bersemangat. Langka, benar-benar langka. Master Zhao, bukankah itu master veteran di dunia lukis Tiongkok? Nona muda, lukisan ini milik Anda. Tunggu, bukankah ini milik Sutang lukisan yang dia tinggalkan dulu, tapi karena dia tidak menginginkannya lagi, maka aku akan. Benar, aku yang melukisnya. Bukankah kau bilang kau tidak akan datang ke pameran? Aku berubah pikiran. Tidak bisa begitu. Benarkah? Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Waktu aku kecil, ibuku masih ada, dia sering bawa aku ke pameran seni. Begitu aku masuk, hatiku langsung tenang. Katanya, pameran seni ini
Diselenggarakan oleh Guru Zhao untuk menerima murid. Menerima murid? Benar. Tapi, beberapa hari ini, sepertinya Guru Zhao sudah menerima seorang murid. Hari ini dia akan memperkenalkannya secara resmi. Kamu tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Kerahasiaannya cukup baik. Ku dengar, di antara lukisan-lukisan ini, ada juga satu karya muridnya. Ayo. Lukisan ini kelihatannya familiar, ya? Familiar? Ya, sepertinya aku pernah melukis yang persis seperti ini. Oh, bukankah ini Nyonya Huo? Berani datang ke tempat seperti ini? Kamu bisa datang? Kenapa aku tidak bisa datang? Aku di sini untuk mendukung Guru Zhao. Apa yang kamu tahu? Dia tidak akan tahu, kan? Sutang, kamu, seorang kurir, gadis liar, apa yang kamu tahu tentang seni, berdiri di sini menodai tempat ini. Sekarang keluar dari sini. Bagaimana pendapatmu tentang lukisan ini? Penggambarannya berlebihan. Kontras antara nyata dan abstrak tidak dikelola dengan baik. Jika kamu bilang ini karya Guru Zhao, itu agak dipaksakan. Jika ini karya murid, maka penuh semangat. Jadi, lukisan ini pasti ini karya murid Guru Zhao. Benar, lukisan ini, aku yang melukisnya. Kamu? Benar. Aku adalah calon murid Guru Zhao. Lihat, apa aku percaya lukisan ini dilukis olehmu, atau babi bisa memanjat pohon? Apa katamu? Tunggu. Aku ingat sekarang. Lukisan ini. Aku yang melukisnya. Persis sama. Apa yang kamu bicarakan? Persis sama. Benar. Lukisan ini, awalnya, aku tidak ingat. Sepertinya draft lamaku. Omong kosong. Kamu pikir aku, ketua asosiasi seni, akan menjiplak lukisanmu? Apa buktimu? Aku ingat dulu, aku mencoba banyak metode berbeda. Garis-garis pegunungan, aku tidak pernah berhasil. Memang, sebuah patahan. Terus, mungkin kebetulan. Lin Xiao ini, kenapa dia begitu marah? Ada yang tidak beres. Kamu yakin sekali lukisan ini milikmu? Bagaimanapun, dia tidak punya bukti bahwa lukisan itu miliknya. Tepat, kamu, berdasarkan satu patahan, mengklaim lukisan ini milikmu. Mungkin saja tanganku terpeleset. Baik, karena kamu bilang lukisan ini milikmu, maka izinkan aku bertanya, batu-batu di lukisan ini, teknik kuas apa yang digunakan? Kau tanya aku, dan aku harus memberitahumu? Konyol. Kau pemilik lukisan ini, tapi kau bahkan tidak bisa menjelaskan lukisanmu sendiri. Jangan memutarbalikkan fakta. Aku yang melukis ini. Tidak, Tuan Zhao akan segera datang. Aku tidak bisa membiarkan Sutang menghancurkan ini untukku. Tuan Muda Huo, wanita ini untuk mendekati Tuan Zhao, akan mengucapkan kebohongan apapun, dia punya masa lalu. Jangan tertipu. Masa lalu apa? Katakan padaku. Kakek. Tuan Tua Huo, kau datang tepat waktu, Sutang ini dia pembohong. Oh? Sutang membodohimu. Dia bukan wanita kaya. Dia menyamar sebagai aku untuk menikah ke keluarga Huo. Kalau tidak, gadis pengantar barang, gadis liar, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke keluarga Huo? Tuan Tua, usir dia. Ini yang kau maksud? Tuan Tua, kau. Tentang pernikahan proksi, aku sudah tahu. Apa? Pernikahan proksi atau tidak, yang selalu aku hargai adalah Tang-Tang sendiri. Tapi kamu licik dan keji. Untungnya, aku tidak menikahkanmu ke keluarga Huo. Begitu? Lalu bagaimana jika aku bilang, anak yang dikandung Sutang sama sekali bukan dari keluarga Huo? Anak itu? Apa katamu? Aku bilang, anak yang dikandung Sutang adalah anak haram. Lin Xiao, diam. Nona Lin, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanyakan sendiri padanya. Beranikah dia mengatakan anak di perutnya adalah milik Huo Zichen? Bagaimana Lin Xiao tahu? Apa? Terlalu takut untuk bicara? Hati nurani bersalah? Cukup. Tuan Huo, percayalah padaku. Anak di perut Sutang bukan anakmu sama sekali. Aku sudah cukup. Baiklah. Kalian semua tidak percaya padaku, kan? Aku punya saksi. Zhang Ma. Zhang Ma, kamu sudah lama bekerja untuk keluarga Huo.
katakan pada kami, apa yang kamu lihat? Aku melihat nyonya muda beberapa malam menyelinap keluar. Dan aku juga mendengar dia berbicara di telepon dengan pria lain. Zhang Ma, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu berani melakukannya, kamu tidak bisa menghentikan orang lain berbicara. Sutang, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku punya lebih banyak bukti. Anak di perutnya dikandung sebelum tuan muda bangun. Sutang adalah istriku. Anak di perutnya, apakah itu milikku atau bukan? Aku tahu apa yang aku lakukan, Maikorta. Bukan urusanmu untuk bergosip. Bukan tempatmu bergosip. Kamu benar-benar lihat siapa yang tulus di saat susah. Sutang, lumayan. Kamu berhasil membuat Huo Zichen mengikutimu. Tapi, yang palsu tetaplah palsu. Berani tes DNA? Atau kamu takut? Kamu jelas tidak berani. Baik, kita lakukan saja juga. Kita. Kakek, Karena mereka mau, kita ikuti saja. Nak, jangan khawatir. Kakek percaya padamu. Jika kakek tahu anak itu bukan punya Huo Zichen. Halo, di rumah sakit. Apa kamu punya sampel menantu perempuanku dan Zichen? Lakukan segera tes DNA dan kirimkan. Seseorang berani mempertanyakan cicitku? jangan khawatir. Kakek punya cara. Baik, Sutang, kamu habis. Nona Lin, Anda menyebarkan rumor seperti itu tentang reputasi menantu perempuan cucu saya. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Taruhan? Jika tes menunjukkan bahwa anak ini adalah Huo, lalu bagaimana? Jika anak itu Huo, saya akan meninggalkan Jiangcheng selamanya. Jika tidak, maka Sutang harus segera keluar dari Jiangcheng dan melepaskan gelar Nyonya Huo kepada saya. Lin Xiao Xiao, kamu sudah keterlaluan. Apa? Sutang tidak berani. Bukankah barusan kamu bicara besar? Sutang, jangan bilang kamu takut. dengan kakek di sini, seharusnya tidak apa-apa. Oke, saya akan menerima taruhannya. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Zhang Ma sebuah pertanyaan. Katamu, kamu melihatku beberapa kali di luar dengan seseorang. Tanggal pasti, waktu, dan tempat. Aku tidak ingat. Lalu apa yang membuatmu bilang aku selingkuh? Orang bodoh ini. Sutang, berhenti berdalih. Saat hasil tesnya keluar, kita lihat saja apakah kau masih keras kepala. Benar? Bagaimanapun, anak di perutnya pasti bukan milik tuan muda. Hei, laporan tes sudah tiba. Zichen, pergi ke pintu dan ambil. Baik, Sutang belum terlambat untuk mundur sekarang. Jika kau pergi sekarang, itu lebih baik daripada diusir di depan semua orang. Jauh lebih anggun, bukan? Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Kalau begitu, kita tunggu. kakek hasilnya sudah keluar. Aku sudah bilang dia mengandung anak haram. Kamu tidak percaya padaku. Sudah ku bilang. Bagaimana mungkin perutnya mengandung anak tuan muda? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Sutang, taruhan adalah taruhan. Sekarang ambil apa yang ada di perutmu dan segera keluar dari Jiangcheng, dan serahkan posisi Nyonya Huo padaku. Benar. Seorang wanita dengan moral yang rusak tidak layak menjadi nyonya muda keluarga Huo. Ah, Tuan Huo. Cicitku, berani kau memfitnah? Buka matamu dan lihat dengan saksama. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Ada apa? Mustahil. Apa yang dikandung Sutang bagaimana mungkin itu anak Huo Zichen? Kakek, Jangan bicara. Aku tahu. Laporan ini pasti palsu. Lin Xiao Xiao, kamu sudah tidak masuk akal, ada batasnya. Aku tidak masuk akal, hasil ini benar-benar palsu. Aku menuntut tes ulang. Ibu Zhang, kau sudah 20 tahun bersama keluarga Huo. Dulu kau tunawisma di jalanan, aku memberimu makanan. Di keluarga Huo, kau menemukan tempat yang bisa kau sebut rumah. Awalnya aku memberimu kesempatan. Aku tidak menyangka kau masih begitu keras kepala dan tidak menyesal. Tuan, aku salah. Mohon beri aku kesempatan lagi. Semua karena Nona Lin.
Dia yang menyuruhku. Dia mentransfer uang kepadaku untuk menjebak Nyonya Muda. Aku sudah gila. Mohon ampuni aku. Tuan, aku mohon. Kau bicara omong kosong apa? Aku bohong. Catatan transfer yang kau berikan padaku masih ada di sini. Percaya atau tidak? Akan kutunjukkan pada semua orang. Jangan dengar dia. Dia hanya seorang pembantu di keluarga Huo. Kata-katanya kau benar-benar percaya. Cukup. Keluar dari sini. Lin Xiaoxiao, sekarang waktunya membereskan urusanmu. Aku murid Master Zhao. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Siapa yang berani menyentuh muridku? Master Zhao, Anda di sini. Itu dia. Ada apa? Guru Zhao. Itu dia. Dia tidak hanya menuduh lukisanku sebagai tiruan, tapi dia juga bilang dia akan mengusirku dari Jiangcheng. Selama aku menjelekkan Sutang duluan, Guru Zhao pasti akan membelaku. Berani-beraninya, seseorang mengganggu muridku seperti ini? Halo, Guru Zhao. Kalian. Anak muda, itu kau. Sepertinya aku tidak salah mengenalimu waktu itu. Dulu, aku bilang ingin menjadikanmu sebagai muridku. Tapi kau menolak mentah-mentah. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apa? Guru Zhao ingin menjadikannya murid, dan dia menolak? Kau punya bakat itu? Dulu, aku merasa diriku belum cukup baik. Anak muda, kau menyembunyikan banyak hal, ya? Guru Zhao, apakah ini muridmu? Ya. Beberapa hari lalu, aku melihat lukisannya, dan coba tebak, lukisan itu benar-benar memiliki jejakmu dari dulu. Kalian berdua, ada apa? Tidak banyak. Guru Zhao, itu dia. Dia baru saja menuduhku mengatakan bahwa lukisanku bukan buatanku. Maksudmu, anak muda ini? Anak muda, mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Bukan kesalahpahaman sebenarnya. Aku hanya bertanya pada Nona Lin beberapa pertanyaan tentang melukis, dan dia tidak bisa menjawab satu pun. Siapapun pasti akan curiga. Kau hanya iri karena lukisanku menarik perhatian Guru Zhang. Lagi pula, teknikku hanya merujuk pada beberapa lukisan kuno. Apa itu layak disebut? Teknik lukisan kuno? Lukisan kuno siapa? Katakan padaku. Aku tidak ingat. Guru Zhao, ini benar-benar sulit dibenarkan. Master Zhao, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya hanya gugup sebentar, saya lupa. Bagaimana dengan yang lain? Kamu pasti punya beberapa draft lainnya, kan? Apa yang kamu mau? Master Zhao, saya kira kamu pasti punya lukisan lainnya miliknya. Boleh saya melihat? Kenapa harus saya tunjukkan? Master Zhao, tidak ada salahnya melihat. Emas asli tidak takut api. Ini adalah beberapa hari yang lalu, sketsa latihan yang dia tunjukkan padaku. Master Zhao, ini. Apakah kamu yakin digambar oleh Lin Xiaoxiao? Ada apa? Satu draft yang ditolak tidak menunjukkan banyak. Tapi dengan begitu banyak foto, penempatan ruang kosong dan kebiasaan saya sama persis. Jadi, katakan padaku, apa inspirasi gambar-gambar ini dari siapa? Saya tidak bisa mengaku begitu saja. Jangan fitnah saya. Kamu bilang gambar-gambar ini milikmu? Apakah kamu punya bukti? Master Zhao, tolong lihat, ini adalah karyaku. Ada stempel waktunya. Kamu bisa membandingkannya satu persatu. Lihatlah. Lihat apakah ada plagiarisme. Tidak guru, tolong izinkan saya menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Saya salah menilai kamu. Seni melukis, satu hal yang tidak boleh kamu lakukan adalah mencuri. Untungnya, saya belum resmi menerimamu sebagai murid. Kamu, pergilah. Guru Zhao, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ayo pergi. Lepaskan aku. Nona, dulu saat saya bilang akan menerimamu sebagai murid, kamu menolak. Hari ini, saya bertanya lagi, apakah kamu bersedia menjadi murid saya? Nona, jika kamu ingin kembali ke dunia seni, Guru Zhao adalah pilihan terbaikmu. Lagi pula, dia gurumu. Halo, guru. Bagus. Luar biasa. Suatu hari nanti, saya pasti akan mengadakan jamuan untuk upacara penerimaan murid. Tuan Huo, kalian semua harus datang. Tentu. Guru Zhao, biarkan saya mengantar Anda keluar. Baiklah. Ayo pergi. Kami juga pulang. Kakek, terima kasih atas semuanya hari ini. Untuk apa kamu berterima kasih? Tentu, untuk laporan penilaian yang kamu siapkan sebelumnya hari ini, kalau tidak,
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Laporan penilaian apa? Kakek, laporan penilaian ini bukannya diatur olehmu. Zichen, bukankah kamu sendiri pergi mengambilnya di pintu? Kakek kami akan keluar sebentar. Sebentar lagi. Hubungan orang tua dan anak sudah terkonfirmasi. 99,9%. Hei, Bapak Huo, rekaman CCTV yang Anda minta saya periksa telah dikirim ke email Anda. Oke. Rekaman CCTV apa? Rekaman CCTV dari Yunting Hot Spring Club. Benar, hari itu. Aku baru saja berlari keluar seperti ini. Cukup imut. Dan? Jadi, orang dari malam itu adalah kamu. Su Hui. Dia menelepon untuk apa? Hei, Su Hui. Bilang saja. Aku hanya ingin memberitahumu aku salah sebelumnya. Jika kamu mau, kita bisa memulai lagi. Su Hui. Kamu gila ya? Dengarkan, masa lalu sudah lama aku lupakan. Sekarang, aku sudah punya suami. Jangan pernah lagi mengganggu hidupku, pergi saja. Kamu tertawa apa? Enggak. Siapa lagi kali ini? Pesan dari ayahku. Ayah, bagaimana? Apakah operasinya berjalan lancar? Berhasil. Dokter bilang berjalan lancar. Bagus sekali. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan di rumah meja penuh dengan hidangan. Kamu dan menantuku dan orang tua mertua harus datang. Oke. Kami akan ke sana, Ayah. Ada apa? Siapa yang suruh kamu panggil dia ayah? Apa salahnya memanggil dia Ayah? Anakmu nanti juga harus panggil aku Ayah. Terima kasih. Untuk apa? Terima kasih, karena sudah membantu ayahku. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan meninggalkan keluarga Lin begitu cepat, dan tidak akan pulih begitu cepat. Bagaimanapun, semua berkat kamu. Benarkah? Kalau begitu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Hanya bilang terima kasih. Cukup. Lumayan. Apa maksudnya lumayan? Kakek. Pantasan kamu bersembunyi dari kakek tua sepertiku. Jadi, itu yang terjadi. Kakek, kami cuma... Baiklah, baiklah. Anak muda ya, aku mengerti. Nak, untuk merayakan kamu menjadi murid Master Zhao, aku baru menyiapkan hadiah untukmu. Nah, Hadiah? benar. Galeri di timur kota itu, aku membelinya. Mulai sekarang, itu milikmu. Kakek, itu terlalu murah hati. Kamu adalah menantu perempuan keluarga Huo dan murid Master Zhao. Apa salahnya memiliki galeri? Lagi pula, Zichen sudah menyiapkan hadiah jauh lebih awal dariku. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian sepasang kekasih lagi. Apa ini? Buka dan lihat. Kamu menyiapkan sebuah studio untukku. Bukankah kamu suka melukis? Mulai sekarang, kamu bisa melukis di studio sendiri. Sebenarnya, masih ada satu kejutan lagi. Sutang, maukah kamu menikah denganku? Mulai sekarang, kamu bukan pengganti siapapun, kamu adalah istriku yang paling tercinta.